Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kami berada di Pasar El Madini dan kami dari Komando Pasukan Khusus Mission akan mengadakan KKR penginjilan jalanan. Jangan lupa subscribe, like, share di channel YouTube saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Siapa yang mau bahagia? Semua suka bahagia. Ya, saya juga suka bahagia. Dan tidak mau kehidupan selalu sedih. Tidak mau kehidupan situasi yang sangat sulit. Saya mau bahagia. Saudara juga mau bahagia? Amin. Kata firman Tuhan di sini bahwa orang yang mau berbahagia, ada 3 hal yang harus kita hindari, ya. Yang harus kita hindari ada 3 hal. Tidak boleh berjalan, tidak boleh berdiri, tidak boleh duduk. Jadi bagaimana dan ini? Tidak boleh berjalan, tidak boleh berdiri, tidak boleh duduk, ya. Tidur jodang. Bukan itu maksudnya, saudara. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1, ya. Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Disinilah firman Tuhan katakan bahwa tidak boleh berjalan dalam menurut orang fasik. Itu yang pertama. Orang fasik itu seperti apa? Ada yang tahu? Orang fasik itu adalah orang yang tidak beriman. Bukan berarti orang yang tidak percaya Tuhan, ya. Dia orang percaya Tuhan, tapi tidak beriman. Orang yang tahu Tuhan, tahu firman Tuhan, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Itu orang fasik. Orang fasik tidak akan bahagia. Kenapa? Karena tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Sudah pasti tidak akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Kehidupannya akan semakin sulit, dipenuhi dengan pergumulan, dipenuhi dengan masalah, ya. Sudah tahu tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, masih saja melakukan. Itu orang fasik. Orang fasik itu adalah buta dengan perilaku yang baik. Sukanya hidup berfoya-foya, sukanya hidup di luar Tuhan, sukanya hidup yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Orang fasik juga itu seperti apa, saudara? Orang fasik itu tidak taat dalam firman Tuhan. Orang fasik itu berpura-pura beribadah dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Di situ menjelaskan orang yang pura-pura beribadah bersama-sama, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Pergi ibadah cuma kasih tunjuk action, baju baru, sepatu baru, kasih tunjuk tuh gaya untuk beribadah, tetapi hati jauh dari Tuhan. Pergi ibadah cuma dibakar rotan, ya. Pergi ibadah cuma bawa sembunyi di belakang, duduk paling belakang
mengatakan supaya boleh Facebook berpura-pura ibadah. Kata firman Tuhan itu orang fasik, itu orang fasik, ya. Orang fasik juga itu apa? Kelihatannya memuliakan Tuhan, kelihatannya memuji Tuhan, tetapi tidak melekat kepada Tuhan, tetapi tidak menyenangkan Tuhan. Kenapa? Tidak ada ketulusan hati untuk menyembah Tuhan, tidak ada ketulusan hati untuk mengikut Tuhan, tidak ada ketulusan hati untuk menyenangkan Tuhan, hanya pamer saja. Itu orang fasik namanya. Karena itu saudara, kata firman Tuhan, jangan seperti orang fasik, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi berjalanlah menurut firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kelihatannya rajin dalam pekerjaan Tuhan, ya, ikut kegiatan kolong, ikut kegiatan pasca, ikut kegiatan apa lagi, lomba-lomba di gereja dan sebagainya, tetapi tidak ada ketulusan hati untuk mau menyembah Tuhan, percuma. Kata berbahagia yang dimaksudkan dalam kitab Mazmur bukan hanya sekedar bahagia, tapi kalau melihat dari bahasa aslinya adalah diberkati. Jadi bukan hanya berbahagia, tetapi diberkati oleh Tuhan. Itu pemazmur katakan. Karena itu jangan jadi orang fasik. Kalau datang beribadah, orang fasik juga itu suka dihormati. Mau datang, suka, ada orang mau jemput di gereja dulu paling muka. Inginnya dihargai terus, untuk menghargai orang lain itu susah. Karena itu firman Tuhan katakan, jangan menjadi orang fasik. Dalam 2 Timotius 2:16 di situ menerangkan bahwa orang fasik suka berkata-kata omong kosong, suka berkata-kata hal-hal yang tidak baik. Tidak akan merasa bahagia, saudara. Kita tidak akan bahagia karena sibuk urus orang lain, bukan sibuk urusan pribadi kita dengan Tuhan. Jangan pernah melihat ke kiri dan ke kanan. Kalau datang ibadah, sungguh-sungguh beribadah. Kalau datang di gereja, sungguh-sungguh memuji Tuhan, bukan cuma kasih tunjuk bahwa kita setia, kita rajin ikut kegiatan. Biar rajin ikut kegiatan kalau Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Kemudian yang kedua di situ apa? Yang mau berbahagia adalah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa. Dosa itu apa? Dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Dosa itu apa? Perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dosa itu apa? Perbuatan-perbuatan yang jahat. Itu dosa. Firman Tuhan menjelaskan bahwa kita tidak akan bahagia kalau kita hidup di dalam dosa, terus dipermainkan oleh dosa. Memang kelihatannya mengenakan kan hidup dalam dosa, tetapi membawa maut, ya. Dosa itu akan menuntun kita ke jalan neraka. Tetapi hiduplah di dalam pertobatan yang sungguh kepada Tuhan. Biarlah hidupmu berkenan dan memuliakan Tuhan. Biarlah hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidupmu betul-betul punya ketulusan untuk datang menyembah Tuhan, memiliki hati yang rindu kepada Tuhan. Karena hidup ini adalah anugerah Tuhan, ya. Sedetik hidup kita anugerah Tuhan, dan sedetik pun Tuhan bisa mencabut nyawa kita. Bagaimana kalau kita meninggal, kemudian kita belum bertobat, tempat kita di mana? Bagaimana suatu saat Tuhan datang, tiba-tiba Tuhan kan nggak tahu kapan Tuhan datang untuk mengangkat orang yang percaya. Tapi kita belum bertobat, masih menyakiti sesama, masih menjadi orang fasik, masih menjadi orang yang berdosa, tidak ada pertobatan yang sungguh, ya. Apakah kita akan diselamatkan?
Tidak, saudara. Orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang yang percaya Tuhan Yesus adalah orang yang hidupnya sudah bertobat. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Berilah dirimu didamaikan oleh Allah, saudara. Jika ada di antara kita semua yang masih melakukan dosa, tadi disebutkan oleh beberapa pembicara, itu banyak sekali dosa. Yang marak terjadi di Sulawesi Utara itu pembahugal, ya. Ibu-ibu yang cantik-cantik, cewek-cewek cantik, jangan ganggu pasangan hidup orang lain. Jangan ganggu kehidupan orang lain, kebahagiaan orang lain. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masih ada di sini tumpang judi, bertobat. Cari uang itu dengan usaha kita dan kita berdoa, pasti diberkati. Coba ada pembajudi di sini yang bahagia? Ada enggak? Ada atau tidak? Pasti tidak akan bahagia, apalagi kalau kalah, pusing, akhirnya cari utang di mana-mana supaya bisa mendapatkan hasil. Padahal kapanpun akan hasil. Kalau mungkin ada yang menang-menang, itu hanya sesaat, akan menjerumuskan Anda di dalam neraka yang kekal. Bertobat, saudara. Hari ini kami ada di sini. Firman Tuhan menyampaikan supaya hiduplah dalam pertobatan. Kalau kita sudah tahu firman Tuhan, lakukan firman Tuhan itu. Jangan jadi orang fasik. Sudah tahu firman tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang mau berbahagia dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa itu pencemooh? Pencemooh itu tukang ejek, pembakar lota, ya, suka menjelekkan orang lain, suka menceritakan kekurangan orang lain. Itu pencemooh. Suka menghina sesama, itu pencemooh. Tidak akan bahagia, saudara. Tidak akan bahagia mengurusi orang lain, mencemooh orang lain. Tidak akan bahagia. Biarlah keselamatan urusan masing-masing. Tapi kita yang sudah tahu firman, lakukanlah firman Tuhan itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pencemooh itu ternyata tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dalam Amsal 13 ayat 1 berkata bahwa mereka tidak akan mendengar hakikat dan agak susah untuk dibina, agak susah untuk dibimbing. Seorang pencemooh itu setengah hati membimbing. Memang betul-betul dalam diri sendiri yang mau melepaskan dari semuanya itu. Hiduplah untuk Tuhan, hiduplah untuk Tuhan, hiduplah untuk memuliakan Tuhan, hiduplah yang berkenan kepada Tuhan. Pencemooh itu sangat susah untuk ditegur. Coba orang yang sedang menjelekan orang lain, kalau orang tegur, pasti orang yang dapat tegur yang kena marah, kena cerita lagi. Ya, seperti itu. Kata firman Tuhan, jangan duduk dengan para pencemooh. Kalau ada di situ tukang bahina, tukang ejek, lebih baik menghindar dari situ, supaya tidak akan merasa tidak ada kedamaian. Jadi kalau mau bahagia, saudara, kalau mau bahagia, kalau mau diberkati, jangan jadi orang fasik. Sudah tahu firman, tidak mau melakukan. Lakukanlah firman Tuhan setiap hari. Mari kita baca dalam kitab Mazmur pasal 1. Coba saya buka dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat yang kelima. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sangat jelas dikatakan orang fasik tidak tahan dalam penghakiman, berarti dia akan masuk pada penghakiman, saudara. Tidak akan langsung menuju surga, ya.
tidak akan langsung menuju surga. Mulai hari ini kita mau belajar hidup bersama dengan Tuhan. Kita mau belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Kita mau belajar hidup menyenangkan Tuhan. Jangan urus orang lain, jangan, tapi hiduplah yang berkenan kepada Tuhan. Beri hidupmu yang terbaik untuk Tuhan. Beri hidupmu yang benar-benar dengan penuh ketulusan diberikan untuk Tuhan. Setialah beribadah kepada Tuhan. Hiduplah dalam pertobatan. Tinggalkan semua dosa. Tanggalkan pada hari ini juga di dalam nama Yesus. Saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita perlu ingat, ketika Tuhan memanggil kita kembali ke rumah Bapa, kita tidak tahu kapan itu terjadi. Jangan sampai Tuhan mendapati kita tidak setia dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan mendapati kita hidup dalam dosa. Jangan sampai Tuhan mendapati kita hidup dalam kejahatan. Sekalipun hari-hari orang pergi ibadah di gereja, tapi hati jauh dari Tuhan, itu percuma. Tetapi ke gerejalah, setialah beribadah dengan ketulusan hati. Itulah yang Tuhan mau, agar kita semua berbahagia, agar kita semua diberkati. Firman Tuhan jelas katakan, jangan berdiri, jangan berjalan, jangan duduk. Itu suatu proses dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau mau duduk, hiduplah dengan Tuhan. Kalau mau berdiri, tetap melakukan firman Tuhan. Jangan sampai kita melakukan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua tempat ini Tuhan mengizinkan Kopassus Mission ada di sini untuk memberkati saudara, untuk membawa kehidupan saudara ada perubahan yang besar di hadapan Tuhan, untuk membawa kehidupan saudara benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. Dan saya percaya semua kita yang tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Ayat yang kedua berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lakukanlah firman Tuhan. Ketika kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu yang Tuhan mau. Siang dan malam merenungkan firman Tuhan akan membawa perubahan dalam hidup kita. Jangan tunggu Tuhan proses hidup kita baru mau bertobat, ya. Jangan tunggu bengkok begini bajalah, ya. Kolesterol dengan apa? Darah tinggi, stroke, tunggu dan lain. Baru mulai lagi ibadah. Kalau puji syukur. Itu lagi itu baru mau beribadah sungguh-sungguh, ya. Jangan tunggu di proses Tuhan lebih dahulu baru mau bertobat. Saat ini ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, berilah hidupmu yang terbaik buat Tuhan. Tanggalkan semua dosamu di hadapan Tuhan. Jangan tunggu di rumah sakit, lipat-lipat tarik-tarikan di rumah sakit baru mau bertobat. Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Sobengkol butuh kaki baru minta ampun. Sobengkol butuh mulut kalau baru minta ampun ke Tuhan. Saya berkata di hal yang benar, saudara. Ya. Jangan tunggu semua bawa tongkat dulu baru mau bertobat. Tapi saat ini kalau firman Tuhan sudah berkata kepada saudara, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah sangat singkat lagi. Jangan tunggu Tuhan menggoncangkan dunia ini baru mau bertobat. Lihat Abu Landang sana, digoncangkan Tuhan supaya semua orang di sana bertobat. Jangan tunggu lagi di minut ini digoncangkan Tuhan baru mau bertobat. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Kalau ada masalah, jangan lari tanpa judi. Kalau ada masalah, jangan lari ke perempuan lain. Kalau ada masalah, jangan lari ke laki-laki lain. Jangan. Kalau ada masalah, datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya. Tuhanlah solusi yang terbaik. Amin. Tuhan solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, saya percaya kita diberkati. Haleluya.